Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Minggu 23 Januari, tanah sebagai tempat peristirahatan. Bacalah Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Ketika Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir, tujuannya adalah membawa Israel ke tanah Kanaan, di mana mereka bisa beristirahat. Tanah Kanaan adalah warisan yang Tuhan telah janjikan kepada bapa mereka, Abraham, karena dia telah menanti suara Tuhan dan meninggalkan negerinya untuk pergi ke tanah perjanjian. Tujuan Allah memberikan tanah itu kepada Israel bukan hanya agar mereka memilikinya. Tuhan membawa mereka kepada dirinya. Tuhan ingin mereka tinggal di tanah di mana mereka akan dapat menikmati hubungan yang dekat dengannya tanpa hambatan apapun, dan juga akan menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Tuhan yang benar dan apa yang Dia tawarkan kepada umatnya. Seperti hari Sabat penciptaan, tanah Kanaan adalah kerangka yang memungkinkan hubungan yang dekat dengan penebus mereka dan menikmati kebaikannya. Dalam Ulangan 12 ayat 1-14, Tuhan memberitahu orang-orang bahwa mereka akan memasuki perhentian. Tidak hanya ketika mereka memasuki negeri itu, tetapi ketika mereka telah membersihkan negeri itu dari penyembahan berhala. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan kepada mereka umat pilihan, tempat di mana Dia akan tinggal di antara mereka. Bacalah Keluaran 20 ayat 8-11 dan Ulangan 5 ayat 12-15. Dua hal apakah yang diperingati oleh peristirahatan Sabat dan bagaimana hubungannya? Tuhan menghubungkan hari Sabat penciptaan dengan pembebasan dari Mesir. Dia menginstruksikan Israel untuk menjalankan Sabat sebagai peringatan penciptaan dan sebagai peringatan penebusan mereka dari Mesir. Penciptaan dan penebusan keduanya diabadikan dalam perintah Sabat. Sama seperti kita tidak menciptakan diri kita sendiri, kita tidak dapat menebus diri kita sendiri. Itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, dan dengan beristirahat, kita mengakui ketergantungan kita kepadanya, tidak hanya untuk keberadaan tetapi untuk keselamatan. Memelihara Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman. Bagaimana seharusnya memelihara hari Sabat membantu kita memahami ketergantungan penuh dari kita kepada Tuhan, tidak hanya untuk keberadaan tetapi untuk keselamatan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca Kejadian 15 ayat 13-21, itu merupakan cerita di mana Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Dan ketika Israel dilepaskan, tujuan dari Tuhan melepaskan mereka adalah untuk membawa Israel ke tanah peristirahatan, ke tempat peristirahatan yakni tanah Kanaan. Tanah Kanaan dijanjikan Tuhan sebagai warisan kepada bapa mereka Abraham, karena Abraham menaati suara Tuhan. Abraham mengasihi Tuhan dengan menuruti setiap instruksi dan ketetapan Tuhan, sehingga tindakannya adalah ia bersedia untuk meninggalkan akan tempat kediamannya ke tempat yang tidak tahu harus kemana. Dan untuk itulah ia diarahkan untuk ke tanah perjanjian. Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, tujuannya adalah bukan untuk mereka memilikinya, tetapi lebih daripada itu supaya mereka ada di tanah tersebut dan mereka dengan lebih leluasa lagi berhubungan dengan pencipta mereka dan juga penyelamat mereka yakni Allah itu sendiri. Dan mereka memiliki tugas ialah untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya mereka disebut umat pilihan. Di dalam pelajaran ini juga di sana dikatakan bahwa Allah menghubungkan hari Sabat penciptaan dengan pembebasan dari Mesir, di mana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perhambaan. Sebagaimana bangsa Israel, Allah memberikan hari Sabat sebagai peringatan penciptaan dan sebagai peringatan penebusan mereka dari Mesir. Itulah sebabnya mereka harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih sayang Tuhan kepada mereka sehingga mereka boleh dibebaskan. Dan hari Sabat sebagai tanda pengingat hubungan mereka dengan Tuhan.
karena Allah sangat mengasihi umat ini. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita memeliharakan hari Sabat, oleh karena hari itu merupakan pengingat bagi kita di mana Allah telah membebaskan kita dari dosa. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan telah membuat akan dunia ini hanya untuk manusia, dan Ia beristirahat di hari yang ketujuh. Itulah sebabnya kita harus terus mengingat dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia memberikan tempat peristirahatan kepada kita di hari yang ketujuh. Dan memelihara hari Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman. Kita beriman kepada Tuhan. Bukti nyatanya adalah, salah satunya adalah dengan kita menyucikan hari yang Tuhan berikan, yang harus kita sucikan, yakni hari perhentian tersebut, hari yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memelihara akan hari Sabat yang Tuhan telah berikan kepada kami, sebagai tanda pengingat bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini, dan Tuhan telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Tadinya kami adalah budak dosa, tetapi kami telah dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.